Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ketemu pada acara Road to GLD ya, Grand Launching Day pada program mata kuliah kewirausahaan lintas prodi berorientasi startup ya, yang melibatkan 9 program studi dan ada 99 kelompok. Nah, untuk sesi 1 ini memang program Road to GLD ini kita desain untuk bincang-bincang, ingin mengetahui tentang bagaimana kesiapan dari setiap kelompok dalam rangka pelaksanaan Grand Launching Day. Nah, hadir pada pagi hari ini ada 4 kelompok ya, nanti masing-masing memperkenalkan diri. Satu ada Tipo, titip online, kemudian Tao Tindo diwakili oleh 2 orang ya, kemudian Warung Media dan Pam ya. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu ya, karena ini pasti memulai sesuatu itu memang beban psikologiknya menjadi lebih besar. Saya pertama kali kemudian memandu acara, lalu kalian mungkin, tetapi kita coba pakai acara bincang-bincang saja. Nah, saya ingin mulai dari para kelompok yang menginisiasi Tipo ini. Masing-masing memperkenalkan diri, silakan. Oke, baik. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Febrian Hidayat. Saya sebagai CEO dari aplikasi yang akan kami launching nanti ketika hari Grand Launching Day. Di sini saya ditemani oleh CTO saudara Noval. Oke. Jadi aplikasi Tipo bisa kita bilang merupakan sebuah inovasi yang tentunya mampu untuk memberikan wadah untuk para pelaku UMKM lebih fokus lagi di daerah Selong, karena memang kita mengetahui perkembangan teknologi tidak sesuai dengan pengetahuan para pelaku UMKM terkait dengan teknologi itu sendiri. Oke. Jadi 2 orang, ada berapa kelompok? Ada berapa anggota? Ada 5. Ada 5. Ya. Oke, 5 orang dari program studi apa saja? Dari saya sendiri dari program studi teknik informatika, kemudian yang menemani saya pada pagi hari ini juga dari teknik komputer, ada dari bahasa Inggris, ekonomi, dan farmasi. Oke. Selanjutnya apa ini? Tao Tindo. Tao Tindo ini siapa? CEO-nya siapa? Lalu silakan memperkenalkan. Baik, selamat pagi. Di sini sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Nurul Hasan selaku CEO dari perencanaan aplikasi kami yaitu Totindo, dan di sini saya ditemani oleh teman saya juga CTO Siti Usul Perbani. Nah, di sini nama aplikasi kami itu Totindo, Pak, yang dimana aplikasi Totindo ini merupakan sebuah platform yang berbasis Android untuk mewadahi pengguna untuk mencari kos-kosan, penginapan, dan sekedar mencari informasi tentang desa wisata. Oke. Ada berapa kelompok? Ada 5, Pak. Ada 5 dari program studi apa saja? Yang pertama saya sendiri dari program studi teknik komputer, ada Siti dari program studi teknik informatika, dan ada Ilpa dari program studi pendidikan ekonomi, Abdul Muhaimin dari prodi bahasa Inggris, dan ada Dewi dari prodi farmasi. Oke, dari agak unik sih namanya, cuman agak tidak biasa. Kata Tao Tindo itu berasal dari bahasa lokal, tapi kenapa kok milih Tao Tindo itu?
Ya. Ada alasan nggak spesifik nggak kenapa menggunakan kata Prodi? Kami menggunakan bahasa lokal itu supaya kita bisa kita membuktikan bahwa produk lokal juga mampu go internasional juga, Pak. Oh gitu. Siap. Ini menarik. Nah selanjutnya ini ada warung media. Saya justru Pak Rizal, ya Bung Rizal ini. Saya pikir dari sisi nama ada warung, ada media. Oke. Tapi sebelum itu silakan memperkenalkan diri lalu dengan siapa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syekh Rizal. Saya dari Warung Media bersama CEO Warung Media yaitu Fauzi. Warung Media itu merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan jasa seperti edit video, desain grafis. Tapi Warung Media itu tidak hanya menyediakan jasa, tapi dia memberikan misal seperti berita-berita terkini, kode motivasi seperti itu. Oke. Ada berapa anggota kelompoknya dari program studi apa saja? Warung Media itu mempunyai 5 anggota kelompok. Ada dari program studi Pendaskes, ekonomi, sosiologi, sama farmasi. Oke. Untuk diketahui, memang pada mata kuliah kewirausahaan lintas prodi yang berorientasi pada startup ini, kita membagi masing-masing kelompok itu menjadi 5 sampai 6 orang, di mana mereka berasal dari lintas program studi yang berbeda. Harapannya sebenarnya untuk memudahkan mereka supaya mereka bisa berkolaborasi berdasarkan kompetensi keilmuan mereka masing-masing, kemudian mereka bisa berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah ide. Nah, yang keempat ini ada Pampion. Seperti apa? Silakan diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sebagai perwakilan dari Farmayot sendiri, nama saya lalu Erwin Hamidi. Saya sebagai CEO dari Farmayot. Saya sendiri karena teman-temannya ini katanya lagi UAS dan ada tugas yang lain yang nggak bisa ditinggal, jadi saya sendiri. Kemudian untuk kenapa kami buat Farmayot? Farmayot itu sebenarnya bisa dibilang startup baru dan juga bisa dibilang juga sesuatu yang bakalan dibutuhkan ke depannya, karena Farmayot itu adalah startup di mana kita mengontrol atau memantau kondisi lahan pertanian dari hidroponik, karena seperti yang kita tahu sekarang itu pertanian seperti di hidroponik itu kan gagal panen gitu. Misalkan gagal panen karena perawatannya itu tidak intensif. Oke. Jadi gitu. Perkenalan sudah. Sekarang kita ingin mendalami satu. Pada bagian ini saya ingin bertanya soal tanggapan dari rekan-rekan semua mewakili kelompoknya masing-masing. Ini kan hal yang baru. Mata kuliah kewirausahaan lintas prodi itu yang berpikiran di benak kalian itu sebelumnya itu kan belum pernah. Tiba-tiba ketemu sama orang baru lintas prodi, lalu oleh kampus, oleh dosen mentor itu kemudian diminta untuk membuat proyek. Nah, tanggapan kalian itu seperti apa? Siapa nih yang mulai, mungkin masing-masing saja dari Febri. Oke, baik. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang baru, tentunya memerlukan adaptasi yang cukup berbeda dengan implementasi yang kemarin dari pelaksanaan Corona yang pertama. Jujur saya memang baru pertama bertemu dengan teman-teman satu tim karena kami berbeda jurusan. Namun itu bukan merupakan sebuah masalah, karena memang di dalam situasi seperti ini kita tidak bisa menutup mata dengan peran teknologi. Artinya
walaupun kita tidak bisa sering bertemu, tapi kami tidak jarang menggunakan WhatsApp sebagai media untuk kami berkomunikasi. Hampir intensif kami melakukan video call dengan teman-teman kelompok saya, membicarakan terkait dengan bagaimana persiapan aplikasi ini. Artinya pendataan terkait dengan bagaimana pelaku UMKM, kemudian responnya juga kepada produk kami sudah melakukan survei kepada teman-teman mahasiswa, kemudian secara umum juga kami sudah melaksanakan itu. Dan saya tetap memantau dan meminta data dari apa yang sudah kita kerjakan bersama-sama, karena kami sudah membagi tugas. Dan setiap 2 minggu sekali kami melaksanakan video call WhatsApp dan meminta bagaimana data itu bisa diberikan sehingga kami mampu membuat proposal itu. Jadi nggak ada tantangan, tidak ada kendala yang cukup berarti ya. Artinya komunikasi menggunakan teknologi itu komunikasi mesti beda, kompetensi itu bisa ya. Ya, sejauh ini alhamdulillah kami berkomunikasi dengan baik, sehingga dalam perancangan pun mempersiapkan aplikasi ini saya rasa tidak terlalu banyak masalah yang kami temui. Oke. Itu menarik soal Tipo. Tipo ini kan bukan aplikasi yang baru ya, kalau kita mau lihat, karena beberapa kali saya baca di artikel di media sosial itu bahwa ide soal jasa titip itu kan memang banyak dari kelompok yang lain, dari 99 kelompok itu juga ada beberapa yang beririsan. Nah, konsep Tipo yang bisa membedakan ide Tipo dari teman-teman Tipo ini apa dengan yang lain, sehingga kemudian dia harus dipilih atau diimplementasikan. Oke, baik. Jadi saya memang belum melihat teman-teman ada yang membuat hampir sama konsepnya, tapi yang saya lakukan survei secara nasional itu baru hanya satu aplikasi yang memiliki konsep yang sama. Jadi yang kami usung dalam konsep ini, di dalam menggunakan aplikasi ini, masyarakat secara umum tidak terbatas terkait dengan apa yang diinginkan. Artinya kemarin saja baru saya lihat, kalau tidak salah Gojek atau Grab itu dia sudah meluncurkan aplikasi itu Grab Assistant atau Gojek Assistant. Itu hampir sama, tapi kami tetap kekeh karena konsep kami keluar sebelum aplikasi itu. Oke. Saya ingat kalau baca kayak gitu itu Jack Ma itu pernah bilang bahwa nggak apa-apa beririsan, nggak apa-apa sama. Karena apa? Karena market ini terlalu besar hanya untuk dimonopoli oleh Gojek atau oleh satu platform saja. Ya, oke. Sekarang ini Tautindo ini kita tahu NTB adalah satu dari 10 destinasi baru yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata dunia. Lalu ada Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, lalu ada KEK ya, kawasan ekonomi khusus Mandalika, lalu kemudian ada event MotoGP. Nah, diproyeksikan besok itu akan ada sekitar 125.000 wisatawan yang akan berkunjung menghadiri event. Tapi ketersediaan infrastruktur kita, terutama hotel itu kan memang sedikit terbatas. Nah, harapannya rumah-rumah masyarakat itu bisa digunakan. Nah, aplikasi Tautindo itu seperti apa sih konsepnya? Dari namanya saja sebenarnya lokal sekali. Kalau tadi dibilangkan bahwa produk lokal bisa juga menjadi global. Tetapi apa esensi dari konsep dasar berpikir Tautindo ya? Kalau misalnya ini juga sama, banyak produk lain yang hampir sama, ada Traveloka, ada macam-macam yang memang di situ di dalamnya juga ada konten. Nah, apa yang berbeda dari produk yang sudah ada dengan yang Tautindo itu tawarkan? Silakan. Oke. Boleh, nanti saling melengkapi aja. Jadi perbedaan dari produk yang lain sama produk kami itu kan di sini juga ada beberapa. Yang pertama juga ada Mamikos. Yang di sana kalau Mamikos itu menyediakan fitur-fitur
tempat mencari kos-kosan dan juga tempat penginapan, tapi high class. Ya. Kalau mengenai aplikasi kami atau Tindo juga menyediakan tempat kos-kosan, selain itu juga menyediakan tempat penginapan, tapi seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa kita juga ingin memanfaatkan rumah-rumah warga, karena memang bahwa tahun ini seperti yang kita ketahui di Lombok Tengah juga ada sirkuit, maka akan banyak datang wisatawan ke Lombok ini. Makanya kami menyediakan untuk rumah warga untuk setahun tersebut. Oke, itu menarik karena saya juga sudah beberapa lama waktu yang ingin mendorong konsep desa wisata yang merevitalisasi rumah-rumah masyarakat itu menjadi tempat penginapan. Nah, hanya saja persoalannya adalah bahwa di pintu-pintu masuk itu kan wisatawan yang begitu masuk ke pintu-pintu masuk kayak bandara, kayak pelabuhan itu mereka langsung diarahkan untuk ke Mataram, untuk ke Lombok Tengah misalkan. Nah, harapannya sebenarnya kalau ada aplikasi seperti ini mereka sudah bisa booking tempat, lalu kemudian mereka bisa menggunakan jasa aplikasi transportasi online itu untuk bisa diantar ke tempat yang tetapi tentu rumah-rumah itu juga harus. Nah, tantangannya seperti apa menurut kalian yang paling terasa besok ke depan? Kalau rumah kan pasti banyak nih, tetapi standarisasi rumah yang bisa digunakan untuk Tindo yang memenuhi kriteria MICE itu seperti apa? Kalau untuk tantangannya sendiri sih mungkin dari komunikasinya dengan pemilik, karena kita tahu pemiliknya belum tentu nanti mau untuk menyewakan rumah mereka. Untuk karakter rumahnya sendiri pastinya kita memilih yang sesuai standar yang sudah kita buat, pastinya nyaman, dekat dengan wisata dan pusat kota. Untuk selebihnya kita sudah melakukan survei, tapi tidak belum menyeluruh. Insya Allah nanti kedepannya kita akan lebih optimal lagi dalam menyurvei rumah-rumah warga. Siap. Oke, kalau begitu saya beralih ke Warung Media. Hari ini saya baca di podcastnya, saya mendengar di podcastnya Engine Gita Wirjawan itu bilang begini, bahwa ke depan perubahan itu akan sangat cepat. Ketergantungan pada sektor teknologi akan semakin besar pada hampir seluruh, sehingga proses disrupsi pada seluruh aspek kehidupan itu tinggal menunggu waktu saja pada faktor teknologi. Nah, peran Warung Media ini menurut Rizal itu seperti apa dalam menjembatani proses transisi kebiasaan ketergantungan masyarakat ke teknologi? Karena konsepnya kan ingin memberikan jasa produk jasa edit video, fotografer dan macam-macam. Itu seperti apa? Jadi di Warung Media itu kan sepertinya sekarang saat ini tuh emang banyak yang membutuhkan, Jadi dari kami juga yang dari anggota kelompoknya yang dari berbagai macam daerah gitu. Nah, jadi itu bisa menjangkau lebih luas lagi dari jaringan Warung Media. Nah, jadi untuk solusi-solusinya sih kayaknya juga nanti Warung Media juga mungkin nanti akan memberikan edukasi terkait fotografi, terkait videografi melalui pamflet yang disediakan di sosial media. Oke. Ya, nih yang pamflet ini menarik. Sekarang selama masa COVID itu kan kesadaran orang akan pentingnya bahan pangan itu kemudian menjadi menarik. Data tentang kesadaran orang untuk pemanfaatan lahan-lahan di rumah atau untuk bercocok tanam melalui pola hidroponik itu juga semakin berkembang. Jadi ada komunitas yang tumbuh banyak. Nah,
pump iot itu sendiri bisa jadi solusi, tetapi secara teknis itu seperti apa rancangan program yang kemudian dirancang atau dikembangkan, ya, pemanfaatan fiturnya apa saja, lalu kemudian manfaatnya apa saja, nah keuntungan dan pelajaran yang bisa diambil oleh pengguna nanti sehingga mereka harus punya alasan untuk menggunakan ini seperti apa? Mungkin untuk fiturnya yang sudah kami sediakan itu ada fitur edukasinya supaya setelah mereka download, misalkan orang awam yang belum kenal sama sekali tentang aplikasi atau tentang teknologi misalkan, kemudian dikenalkan oleh seorang temannya atau siapapun, kemudian mereka download dan di sana itu ada fitur edukasinya, dari dari hidroponiknya, mungkin dari sayuran atau tanaman yang bisa ditanam di hidroponiknya, yang bisa di hidroponik gitu. Nah di sana mereka bisa membacanya, kemudian istilah kayak edukasi lah tentang tanaman, kemudian bagaimana caranya menggunakan aplikasi tersebut, kemudian pH atau kondisi lahan yang bakalan baik untuk tanaman itu berapa gitu. Jadi untuk memudahkannya itu seperti itu kami buat di sana, kemudian ada fitur jual belinya juga di sana ada. Kemudian biasalah ada profil dari pengguna, kemudian dari penelitian. Oke, jadi kita balik ke urutan pertanyaan yang memang kita mau diskusikan sesuai dengan tema Road to BLG. Nah, tadi saya sudah tanya soal perkenalan, soal tanggapan dan tantangan dan di dasar produknya seperti apa. Tapi tentu pengalaman masing-masing ini berbeda karena dari 99 kelompok ada beberapa yang duduk, ada yang di merger, ada yang tidak bisa sama sekali, ada yang hanya sebegitu-begitu saja. Tapi memang harapannya kita mengembangkan ini hanya untuk melihat. Jadi targetnya sih 10-15 kelompok saja bagus, sudah salah satu target sukses ya kami inginkan. Nah, kita tahu misalkan Anda tahu nanti akan ada pemilihan 30 terbaik dari 99 kelompok yang akan kita masukkan ke dalam Startup Academy Hamzah Wadi, di mana mereka akan digembleng lagi, kalian akan di-input lagi di HSTIP selama seminggu, lalu kemudian nanti kalian akan mendapatkan pendampingan lagi sampai pada tahapan akhir. Nah, Genbi juga kemarin saya dengar bekerja sama dengan anak-anak Genbi itu ingin melakukan kegiatan Bipreneur kompetisi. Salah satunya, nah itu menurut saya juga bisa jadi proses validasi untuk 99. Nah, tapi saya ingin supaya ini menjadi catatan, supaya ini juga menjadi jejak digital yang bisa dipelajari oleh teman-teman mahasiswa yang lain nanti akan mengambil mata kuliah kewirausahaan. Apa hal-hal yang memang menjadi kendala, ya. Lalu kemudian untuk diperbaiki kegiatan terutama yang berhubungan dengan kelompok dan bisnis. Mungkin Erwin bisa memberikan, atau ini saya ingin ngomong siapa namanya? Noval. Ya, saya menanggapi artinya. Oke. Yang kita ketahui ini kan kita berprodi yang berbeda-beda. Ya. Kita menemukan teman-teman baru dan kita belum mengenal sifat-sifat mereka yang tentunya akan berdampak pada kelompok kita. Kita berselang dan waktu kita saling mempelajari gimana kriteria kita masing-masing untuk menjalankan sebuah tugas yang harus kita selesaikan nanti ya dengan target yang sudah diatur sedemikian mungkin, seperti ya mungkin teman-teman kita juga
belum sama sekali mengenalnya, jadi kita harus saling mengedukasi, bersemangatin. Terus terang juga mungkin itu juga kendala dari kelompok-kelompok lain. Apa tantangannya paling? Kalau dari sisi komunikasi dulu nih, kita belum bicara soal apa. Ya tantangannya sih Paling dasar ketika berkenalan, lalu kemudian apa? Ada enggak? Ada yang aktif, ada yang pasif enggak? Atau kalau aktif itu seperti apa? Lalu yang pasif ini yang susah. Kalau aktif kan agak mudah kita kelola. Yang pasif. Yang pasif itu ngajak supaya dia mau. Ya gitu sih Pak. Gini, kan membuat aplikasi itu tidak mudah. Dari sisi komunikasi dulu. Komunikasi dengan kelompok, menyamakan ide kan nggak mungkin ini ide dari satu orang saja. Ya. Dari komunikasi sih baik-baik saja dalam pendekatan pertemanan komunikasi kita. Ya tentunya dalam mengolah ide itu tidak segampang yang kita pikirkan di awal dari mentor-mentor kita yang sudah disampaikan, dijelaskan. Memang dalam pertama kali dari semua prodi ini ada program KW lintas prodi. Ya, jadi dulu di pertama juga kita tidak tahu kan ini membuat startup yang berbentuknya aplikasi atau produk gitu kan? Iya, jadi ini yang teknologi yang di teknik akan saling mengimbangi dengan prodi-prodi yang lain, saling melengkapi. Jadi seperti itu mestinya kita belajar terus sehingga kita bisa saling memahami apa yang harus kita saling melengkapi di dalam sebuah produk. Oke, jadi gini, supaya kemudian nanti ada pemahaman yang sama tentang apa sih beda startup dengan UKM, small enterprise. Sebenarnya kalau UKM itu lebih fokus pada economic benefit, ya economic benefit, karena dia keuntungannya langsung. Biasanya transaksi bikin barang, lalu jualan, lalu kemudian keuntungannya barang. Nah, tetapi kalau startup itu lebih pada bagaimana membuat solusi atau menyediakan solusi atas persoalan yang dihadapi, dan biasanya basisnya teknologi. Nah, hari ini memang kendala kita berhadapan pada tantangan di mana teknologi itu masuk pada seluruh aspek kehidupan. Nah, saya pingin gini, kalau yang ini kaitannya masih dengan kendala. Tadi dibilang bahwa ini pertama ya. Ini pertama berkegiatan dengan mata kuliah ini. Nah, tantangannya pasti yang pertama dari komunikasi, berkenalan. Pasti ada yang apa gitu. Nah, pada saat sampai pada penemuan ide itu sendiri seperti apa, Erwin? Untuk komunikasi awal sih biasalah karena kita belum kenal, jadi komunikasinya belum lancar. Kemudian tapi setelah beberapa minggu setelah mentoring, karena ya masih ada teman yang mancing, ayo kita kenalan. Jadi satu persatu kami angkat bicara gitu. Maksudnya kayak kami berani ngomong di grup, nama saya gini, kemudian ada yang membuat lelucon lah gitu. Jadi semuanya ikut nimbrung di sana gitu. Kemudian setelah disuruh membuat ide, yang pertama dulu kami dapat ide 4 atau nggak salah 5 ya. Dan itu 4-nya ditolak dan 1-nya diterima, dan alhamdulillah. Yang pertama itu kami diskusikan itu sebelum namanya Farm IoT, itu namanya High Farm, karena kita mau fokus di hidroponiknya, makanya kami mengusung High Farm. Tapi setelah beberapa minggu lagi terpikirkan oleh seorang teman itu, karena ada IoT-nya, kemudian dia membuat nama itu Farm IoT supaya orang-orang paham karena kalau kami itu menggunakan IoT. Dari sisi nama sih sebenarnya saya satu di antara, karena kebetulan saya mentornya, jadi saya
ketika pertama kali disampaikan saya juga yang pertama kali, dan namanya juga cukup komersil lah, artinya cukup bagus. Nah, tetapi begini, apa tips yang bisa di-share ke teman-teman yang lain, karena ini juga pasti video ini nanti akan jadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah sejenis dengan cara yang sama ketika ingin membangun komunikasi dengan mahasiswa yang berbeda. Karena di semester besok itu tidak akan ada anak-anak teknik, pure akan ada non teknik, walaupun ada teknik informatika yang jadi satu-satunya pendidikan itu akan masuk, tetapi besok itu pure non teknik. Sehingga kalau bicara soal teknologi mereka nggak akan, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia masih. Nah, maksud saya apa tips yang bisa di-share, mungkin nanti yang lain juga bisa menyampaikan kepada teman-teman, terutama ketika membangun komunikasi, ice breaking ya, supaya mereka mau terbuka, mau membuka diri, lalu kemudian mengeluarkan dirinya, lalu kemudian berdebat soal proyek yang akan dibuat, sehingga masing-masing itu tetap fokus. Oke, untuk tipsnya mungkin yang pertama gak usah gengsi, karena kalau gengsi ya stuck gitu doang dan gak bakalan jalan komunikasinya. Yang kedua, mungkin kalau diajak ngomong atau di chat atau gimana, mungkin angkat bicara juga supaya kita tahu loh caranya mendekatkan komunikasinya gimana caranya supaya kita itu bisa komunikasinya lancar. Jadi intinya jangan gengsi, yang pertama jangan sombong juga, kalau nggak diajak bicara nggak mau bicara gitu. Oke. Ada lagi? Nah, ini satu nih. Apa tipsnya? Jadi tadi jangan gengsi, jangan pelit ngomong ya, nggak harus. Jadi nggak ada hubungannya. Menurutmu? Sama jangan gengsi. Sebetulnya kalau teman, kalau grup harus inisiatif sendiri, biar grup itu nggak mati. Ya. Oke, boleh saya tambahkan sedikit Pak? Boleh, silakan. Sebenarnya yang perlu kita tekankan ke teman-teman semua itu adalah bagaimana membangun kepercayaannya masing-masing. Yang saya tekankan adalah jangan pernah merasa insecure terkait dengan apa yang kita miliki. Artinya saya paham terkait dengan bagaimana aplikasi itu, tapi di sisi lain saya belum paham terkait dengan bagaimana konsep income-nya di aplikasi itu seperti apa, sehingga yakin dengan ilmu yang kita punya, ini kita dikombinasi, percaya dengan ilmu yang teman-teman punya, mari kita sama-sama mengisi kekosongan terkait dengan bagaimana kita membangun sebuah startup. Jadi di setiap itu saya selalu tidak pernah terlalu menekan teman-teman semua, kalau memang ada tugas yang lain silahkan kerjakan, tapi jangan lupa kalau kita memiliki tanggung jawab yang sama-sama akan membantu kita ke depannya nanti. Jadi yang paling penting adalah membangun bagaimana kepercayaan terkait dengan bagaimana disiplin ilmu yang kita punya masing-masing orang di dalam satu kelompok itu yang terpenting menurut saya. Oke. Siti mau nambahin? Oke. Kalau kayak gini, ini tadi disampaikan, ini program mata kuliah yang pertama dengan Project This ya, dengan produk luaran. Saya ingin dapatkan masukan untuk perbaikan ke depan itu seperti apa, sehingga mentor, penyampaian materi, keterlibatan orang-orang di luar, lalu kemudian bagaimana kalau komunikasi dengan mahasiswa dan dosen itu seperti apa, masukannya, harapannya, tanggapannya terhadap pelaksanaan mata kuliah ini seperti apa, lalu harapannya ke depan. Untuk tanggapan saya sendiri sih tentang mata kuliah ini sebenarnya kadang jujur ada salah satu dari beberapa mentor yang mungkin kadang nggak bisa diterima gitu. Iya. Ya karena mentor juga manusia. Iya, maksudnya ini juga baru pertama kali. Iya. Jadinya masih belum bisa beradaptasi dengan
dengan mentor-mentornya, terutama kan mentornya lebih banyak dari kampus ini kan. Iya. Untuk harapan saya ke depannya sih para mentor itu lebih bisa membangun komunikasi dengan kita, artinya berusaha untuk menjadi teman, biar kita lebih leluasa untuk bercerita, mengeluarkan keluh kesah tentang apa yang kita hadapi sekarang. Oke, ini bagus. Ke depan memang posisi mentor itu harus lebih pada posisi partner, teman bercerita, karena mentor tidak harus ahli di satu bidang, dia tidak harus, tetapi bisa memberikan perspektif yang berbeda. Ini masukan yang menurut saya bagus untuk pengembangan. Kalau Anung gimana menurutnya, apa yang penting untuk diperbaiki dalam konteks ini? Ya, kalau saya sih memberi masukan kepada mentor ya. Karena kalau bisa untuk kedepannya mungkin memberikan informasi yang jelas, karena tidak karena ini memang percobaan yang pertama. Seperti yang dibilang mentor, setiap pertama bisa buat produk, bisa buat web, bisa buat jasa bebas. Tapi ternyata outputnya aplikasi. Kalau bisa kedepannya lebih jelas lagi. Supaya sekarang apa yang paling sulit ketika terjadi perbedaan? Kita tahu memang kemarin itu di tim itu terjadi perbedaan, tetapi kan ketua itu satu. Pak Farid berharap bahwa di tahun pertama ini kita mau fokus pada produk inovasi berbasis IT. Jadi semua keputusan rapat itu mendadak berakhir di tengah lalu berubah. Itu ceritanya. Nah, sekarang apa yang paling kerasa kemarin itu kan kayak muter, begitu ngebut udah setengah jalan, habis itu dipaksa harus muter. Tapi hidup itu memang kayak begitu. Jadi berat nggak menurut kamu? Ya, karena ini pertama aja kan berat sekali Pak, apalagi kan kita di kelompok beda-beda. Ada yang dari backgroundnya memang dari IT sama pendidikan. Di sana juga dari tantangan sangat berat sekali. Kita harus menyatukan persepsi teman-teman yang dari background pendidikan dan background IT. Tapi sukses juga kan bangun komunikasi ya. Tapi alhamdulillah memang ada sisi dampak positif dan negatifnya. Oh iyalah. Jadi nggak ada yang masalah itu yang tidak melahirkan. Jadi saya ingat apa yang dibilang sama Henry Satria, ada 4F untuk komunikasi. Yang pertama faith, kita harus punya keyakinan, pegangan, bisa agama, bisa iman, kompetensi kita, pengetahuan kita. Yang kedua itu adalah friends, teman. Nah, bagaimana di jaring itu bisa kita bangun sebaik mungkin. Yang ketiga itu adalah vibes, semangat untuk itu ya, kayak tadi udah bangun komunikasinya baik dengan teman, mau menghadapi apa saja tentu lebih mudah. Kemudian yang keempat itu fun. Jadi jangan lupa bersenang-senang, berbahagia juga. Nah, saya ingin ke yang sebelah nih, soal warung media tentang. Tapi saya ingin proses pengembangan proyeknya. Proses pengembangan proyek itu sebaiknya seperti apa saja yang dilakukan sehingga nanti sebelum bagian akhir kita mau ke persiapan menghadapi hari ini sudah sampai mana proses pengembangan dari awal sampai hari ini itu sudah seperti apa? Nah, kalau warung media sendiri itu awalnya itu dia fokus ke media promosi, karena kan kalau aplikasi kita udah jadi, terus namanya sudah ada, jadi tidak sulit untuk buat ngajak orang buat download aplikasi. Itu basisnya aplikasi warung media itu apa? Android. Tapi sudah jadi? Belum. Masih diproses. Masih proses. Sudah berapa persen jadi? Ini bentar lagi ya mau sampai ke GLD. GLD-nya itu minggu ketiga bulan Februari kalau nggak salah. Nah, kalau aplikasi baru beberapa persen Pak, baru nyampe desain aplikasi. Soalnya itu gimana? Aplikasi itu kan ngebuatnya itu nggak mudah Pak. Betul. Terus aplikasi ini kan juga kan kita di startup ini kan berbasis teknologi. Nah, kendala-kendalanya itu kan kita dari teman-teman itu kan dari yang luar dari IT. Nah, dari kesulitannya itu anggota
sumber daya manusia, ya sumber dayanya. Sumber daya manusia apa sumber daya manusianya? Sumber daya manusianya. Terus, Nah, strategi untuk bisa sampai ke bulan Februari minggu kedua. nah, SKS ya mau nggak mau ya SKS. ya harus kebut Pak. Aplikasi itu bisa menurutmu standar yang bagus itu bisa diselesaikan paling cepat berapa lama? Kalau paling cepat aplikasi itu saya rasa 1 bulan baru bisa sempurna. Ini kan belum Itu- ini kurang dari sebulan loh. Insya Allah bisa kalau emang kita tekun. Ya tuntutan, mau nggak mau. Mau nggak mau kan harus Target selesai. mata kuliahnya untuk memaksa kalian bisa selesai itu kan memang sudah sampai. Nah, Win, gimana Win? Kalau ditanya berapa persen aplikasinya, bisa dibilang 40%. Kamu kan bikin 2 nih, hardware sama aplikasi ya. Nah, Untuk aplikasinya bisa dibilang 40% sudah selesai. Dari tampilan juga udah tinggal kita bentar lagi mau fokus di di pembuatan alatnya. tapi pembuatan alatnya berapa lama Win? Tergantung sih Pak. Yang pertama kalau kita belum punya alatnya, maksudnya dari bahan-bahan yang kita rakit itu sekitaran 2 mingguan atau 3 mingguan insya Allah bisa. Itu bisa ya. Minggu ketiga Ya, jalan Februari. ya. Tapi memang kebiasaan mahasiswa ya memang begitu. Saya juga dulu waktu ya sistem kebut. Nah itu karena Salah. juga bukan KWU doang yang ada tugas kami, jadi ya mau nggak mau ya gitu, nggak bisa kita kita nggak bisa fokus di satu mata kuliah itu. Ini tantangan. Harusnya memang dipikir sejak awal atau Nah, karena akhirnya ya masih senangnya yang semalam. Tapi karena masih muda ya masih mungkin. Beda halnya kalau saya dulu begadang. Tapi kan masih begadang loh. Iya sih Pak. Dan juga mungkin kalau untuk KWU tahun depan mungkin setahun atau enggak mungkin bisa dibilang 1 tahun sebelum ada KWU-nya, mata kuliah KWU-nya itu mereka udah tahu. Ini yang memang kita baru. Tetapi selanjutnya, jadi tantangannya memang belum memberikan pemahaman kepada dosen, belum prodi, belum memberikan pemahaman pada dekan, belum memahami pada manajemen, belum pada mahasiswa. Itu memang sebuah tahapan yang panjang. Tetapi memulai sesuatu lalu kemudian belajar dari situ dan mengevaluasi untuk perbaikan itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar berwacana. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim, Pak Farid kemarin itu memaksa harus mulai tahun ini, ya sudah kita mulai tahun ini. Mudah-mudahan besok itu bisa lebih bagus lagi. Nah, sampai ke sesi akhir nih, pertanyaan soal persiapan menghadapi GLD itu seperti apa? Sampai hari ini mau bagaimana, karena GLD itu adalah ujung dari, karena kita nggak ujian. Produk yang diuji itu adalah produk yang kalian hasilkan, tampilannya sekaligus nanti akan dipilih 30 terbaik itu yang akan masuk ke Startup Academy. Jadi bukan lalu yang 99 itu tidak dinilai, semuanya dinilai, lalu diambil 30 ranking terbaik itu kemudian akan masuk ke Startup Academy. Nah, yang sisanya itu kemana? Dia tetap bisa berkembang, nanti akan bisa masuk pada periode berikutnya, namanya pra-inkubasi kompetisi. Pra-inkubasi kompetisi, atau dia boleh ikut juga di program kompetisi magang di STIP yang akan yang penting syaratnya ya fokus. Nah, karena ini kita acarakan selama 3 hari, besok pelaksanaan GLD-nya, ada presentasi ya, ada panelisnya dari luar. Tadi itu Kepala Bank NTB nelpon, saya sudah kontak dia jauh-jauh hari, lalu kemudian dia bersedia untuk jadi panelis, menerima mendengarkan presentasi dia. Itu seperti apa nih persiapannya, mulai dari Febri, gimana Febri? Bagaimana aplikasinya, sudah berapa persen, lalu
kesediaan infrastruktur yang lain untuk jadi presentasinya besok tidak hanya sekedar mempresentasikan slide, tetapi mengimplementasikan. Oke, baik. Jadi persiapan menuju Grand Launching Day, persiapan aplikasi kami sendiri seperti yang sudah kami laksanakan kemarin ketika presentasi itu UTS itu. Jadi saya membuat layout ataupun fitur-fitur yang memang akan kami menjadi titik poinnya ketika nanti Grand Launching Day, seperti bagaimana interaksi antara konsumen dan kami sebagai penyedia jasa sehingga itu bisa diaplikasikan. Namun tidak dipungkiri juga memang tidak bisa aplikasi itu pure kami jadikan 100%, karena memang ada beberapa kebutuhan di dalam membuat aplikasi itu yang memerlukan budget yang cukup. Namun yang menjadi karena proyeksi dari pembuatan aplikasi ini nanti kan ada jenjang-jenjang berikutnya sebagai bentuk pengembangan aplikasi itu sendiri. Jadi bagaimana aplikasi yang akan kami nanti presentasikan dan kami implementasikan di depan para panelis itu sebagaimana poin-poin yang memang aplikasi ini bisa digunakan dan bisa dirasakan. Setidaknya aplikasi ini mampu berinteraksi antara penjualan pembeli dan bagaimana produk mereka itu bisa dimasukkan di aplikasi kami, sehingga implementasi dari aplikasi kami itu bisa dilihat, ya bisa dibilang kalau ketika menuju Grand Launching Day aplikasi itu pure jadi 60-70%. Oke, sip. Memang kendalanya sama, kami juga merasakan di Lades itu nggak bisa, udah setahun ibarat bangun rumah, nggak bisa sekali. Oke, kalau Tindo gimana persiapannya? Untuk aplikasi kami atau Tindo itu mungkin untuk persiapannya baru kurang dari 20%. Kami juga baru membuat prototipenya dan baru untuk ngodingnya baru di loginnya saja. Karena memang ada beberapa kendala. Yang pertama itu karena laptop juga perlu spesialnya. Oke, terus RAM yang memang pas-pasan lah, pas, jadi agak susah. kameranya agak lelet. Oke, siap. Terus Jadi untuk persiapan ke Grand Launching Day-nya itu mungkin tidak bisa maksimal 100% sekarang terlihat tadi, tapi insya Allah kami akan usahakan semaksimal mungkin semampu kelompok kami lah. Kami akan lebih observasi lagi ke rumah warga yang memang ingin dimasukkan dikasihkan. oke, Siti? Pastinya persiapan mental sih Pak. Oke, mental juga penting ya, selain Penting banget. infrastruktur itu bagus ya. Tiga, Kalau dari saya, ya. persiapannya itu sih sebenarnya kalau dari konsep aplikasi sebenarnya itu emang nggak bisa jadi 100%. Tapi untuk persiapan konsep seperti cara-cara kerjanya warung media itu kayaknya emang udah siap dan udah berjalan dia Pak. Jadi warung media ini sebenarnya kita harapin jadi solusi ketika pas tamat nanti. Nah, jadi dengan adanya mata kuliah kewirausahaan ini itu menjadi nilai tambah, menjadi Kesempatan untuk meningkatkan kemampuan soal sense bisnisnya ya. nah itu maksudnya. Ada tambahan ya? Cukup. Oke, kalian. Ya, Win, tadi sudah disampaikan ya, Pak Biat itu juga nanti mungkin sebenarnya harapannya banyak ya, tetapi salah satu yang nanti di antara beberapa termasuk yang akan kita linkkan di dunia usaha dan industri itu adalah produk-produk yang kayak Smartior, ada tour guide dan beberapa yang lain sedang juga kita internalisasi, dan hari ini kita mendorong kerjasama dengan beberapa pihak termasuk pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan pemerintahan desa. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi kesempatan untuk kita berkontribusi. Oke, kita sampai pada satu sesi akhir. Kita tadinya sih sebenarnya ingin ngobrolnya agak panjang
kita tentu tidak punya waktu yang cukup untuk mengulik secara lebih dalam. Nah, kalau mau tahu lebih detail, lebih panjang lagi, lebih jelas lagi, besok pada saat Grand Launching Day itu bisa dihadiri, lalu kemudian nanti masing-masing kelompok itu akan menjadi stand, lalu menjelaskan masing-masing slide panelis untuk kemudian dimulai closing statement masing-masing kelompok yang 4 ini sebagai bagian akhir dari acara podcast kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mungkin saya ingin mulai dari Noval, masing-masing bikin closing statement. Gampang. Closing saja. Terserah, ngadopin apa saja. Mau curhat atau pacar juga boleh. Closing statementnya. Tentunya di generasi berikutnya bagi mahasiswa yang akan mengambil KWU nanti, banyak dari kita yang akan jadi narasumber bahan bertanya untuk dia bertanya nanti kan gimana sih KWU itu kan, ya KWU itu gini-gini bisa kita jelasin, nggak kayak yang sekarang itu tidak punya referensi ya? Iya, nggak punya, kayak gelap gitu ya. Gelap di depan gitu ya. Jadi teman-teman nanti yang ngambil KWU itu kan bisa pelajari dasar dulu. Oh nanti kita misalkan nanti buat aplikasi, bisa menggali aplikasi itu kan tidak semua mahasiswa itu walaupun jurusan IT juga bisa membuat aplikasi ya. Tentunya nanti bisa menggali dari awal ingin mengambil KWU. Oke, bagus, mantap itu. Saya pikir tadi mau curhat soal closing. Dari saya sih tetap semangat walaupun banyak tugas atau beban hidup, kita jalani saja karena ini sebagian proses dari kesuksesan. Karena kalau banyak ngeluh, ya suatu pekerjaan bakalan tertinggal. Jadi ya gitu. Intinya tetap semangat. Oke, terima kasih. Ya, saya tetap semangat ya, karena kita juga masih belajar juga ini kan. Iya. Jadinya untuk adik-adik besok yang adik-adik tingkat ya, untuk lebih siap, karena kata bapak kan besok ada. Iya, semester ini besok lagi ada lagi. Ya, nampak ada anak teknik gitu, jadinya harus siap. Soalnya kan kita ini dari prodi lain ini kan, jadinya kita agak. Tapi kan kesempatan nih, besok itu kalau ada mata kuliah lain, program mahasiswanya kesempatan untuk membuka jasa konsultan. Iya, Iya, market sebenarnya. Bersyukur juga kan ada KWU nih. Dan besok kan setelah kuliah pernah kita belajar KWU, jadinya gini ya. Bisa dari bisnis gitu. Kita bisa kuliah persis dengan yang kita inginkan, supaya ada semacam pengalaman dan tahu tentang, walaupun tidak sukses. Nah, sukses itu bisa diraih karena saja tidak harus tetapi kalau dipersiapkan jauh hari kan jauh. Tidak. Kalau dari saya tidak ada masalah tanpa solusi. Okay. Nah, jadi kan banyak yang menganggap kewirausahaan ini sebagai masalah, tapi di sisi lain dia juga sebagai solusi. Gimana sih? Oke, bagus. Ya, di balik masalah itu selalu ada solusi. Closingnya. Tindo, mari kita Tindo, mencari tempat Tindo. Yang buat aplikasi.id ini nggak Tindo, Pak. Kalau saya sih ya intinya tetap semangat untuk berproses ya, lagi protes seperti itu, karena memang saya juga di mata kuliah ini banyak yang pelajaran yang saya dapatkan, selain bagaimana cara menjalin komunikasi, bagaimana cara kerja tim dengan orang yang memang belum kita tahu backgroundnya seperti apa. Mungkin nanti di tantangan di setelah kuliah atau setelah sekuritas ini akan lebih besar lagi. Maka dari ini saya juga bersyukur sekali
ada dasar kita untuk bagaimana cara kerja tim membangun teamwork dengan baik. Mungkin itu sih. Sebenarnya semangat lah. Siap. Terus Kalau untuk saya sendiri sih sama aja, tetap semangat. Ya. Tetap semangat walaupun terpaksa semangatnya gitu. Terutama untuk kakak-kakak semester atas kayak kita nih. Yang berapa sih sekarang tadi? 7. Oh 7. Yang lumayan susah membagi waktu untuk mata kuliah yang lain. Bukannya sudah tidak ada mata kuliah. Masih banyak. masih banyak. Oke, ini PR kita bahwa semester 7 besok itu kurangi mata kuliah. Boleh Pak. Oke, closing statement kalau dari saya adalah jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Artinya bahwa kalau memang ada kekurangan kita ketika kita mencoba sesuatu hal yang baru, itu bukan pure kesalahan kita 100%. Artinya yang perlu kita catat adalah keberanian kita untuk mencoba, ketekunan kita untuk mengerjakan, dan hasil apa yang sudah kita kerjakan itu adalah sebuah implementasi ilmu yang kita punya. Artinya jangan pernah merasa bahwa kita tidak bisa. Berani mencoba itu adalah poin yang penting dalam hidup. Adapun kekurangan dari hasil yang kita coba itu adalah sebuah pelajaran untuk kita bagaimana menghasilkan sesuatu hal yang jauh lebih baik daripada sebelumnya apa yang kita kerjakan. Mantap. Baik, ini menarik sampai kepada sesi akhir. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Beberapa catatan yang saya bisa dapatkan adalah memang yang pertama, tapi tentu kesan yang saya ambil itu adalah bahwa ada pelajaran. Soal pelajaran itu terpaksa atau tidak terpaksa, tetapi kita ambil manfaatnya. Dan yang kedua, yang disampaikan oleh Febri tadi soal kemauan dan keberanian untuk mencoba. Jadi Henry Satriago sekali lagi bilang begini, kalau kita berani memulai, maka tentu pintu masuk ke kayak keberanian itu menghadirkan kita pada satu, membuka pintu yang lain untuk mendapatkan pelajaran dan solusi yang bisa lebih baik. Tapi kalau kemudian kita tidak memulai, maka kita tidak akan pernah bisa masuk ke pintu itu karena pintunya tertutup. Jadi kita tidak pernah berani ibarat membuka pintu. Kalau kita buka pintu yang ini, maka pintu yang lain itu akan ada terbuka juga. Tapi kalau kita hanya tidak berani memulai membuka pintu, maka tentu yang kita dapatkan ya hanya 1-2 pintu saja. Nah, harapannya itu dari kegiatan kita ini lebih pada bagaimana meninggalkan jejak untuk pelajaran. Tadi disampaikan bahwa harusnya banyak, dan mudah-mudahan besok kalau misalkan ada solusi, ada apa nih, mereka ini siap jadi konsultan yang akan memberikan solusi kalau ada peserta mahasiswa kewirausahaan yang nanti membutuhkan. Mungkin itu saja kegiatan podcast kita hari ini, pada pagi hari ini. Mungkin nanti akan ada sesi-sesi lanjutan dengan host yang berbeda-beda. Terima kasih atas kerjasamanya, atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, kalau ini poin pentingnya keterpaksaan. Gak apa-apa, itu nanti